Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Peringatan Hari Guru Nasional ini dalam rangka memberi penghargaan kepada guru-guru di Indonesia. Bagaimana Hari Guru Nasional bisa ditetapkan? Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Kemudian pada tahun 1932 berubah Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Dan akhirnya pada tanggal 25 November 1945 setelah kemerdekaan menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Untuk itulah sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menerapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tahun. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SMSI mengatakan, kebetulan beliau ini hobinya mengajar. Selama menjadi bupati tidak mengajar. Ada rasanya rindu untuk mengajar. Beliau mengajar di SMP, pernah waktu di Surabaya, mengajar di SMA, dan yang lebih lama menjadi dosen sejak tahun 1986 sampai tinggal di Jakarta. Semenjak menjadi bupatilah beliau berhenti mengajar. Beliau memahami betul peran guru, diperlukan dedikasi yang luar biasa. Oh ya, kebetulan saya ini hobinya ngajar ya. Saya jadi bupati ini aja nggak ngajar gitu ya. Jadi rasanya rindu gitu ya. Saya ngajar SMP pernah ya waktu di Surabaya, ngajar SMA pernah, terus jadi dosen justru lebih lama lagi. Saya ngajar sebagai dosen mulai tanggal 46 ya. Mulai sampai di Jakarta ya, sampai 2018. Jadi bupati inilah kemudian saya berhenti. Saya memahami betul apa peran guru ya, peran pendidik. Diperlukan dedikasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bayangkan begini ya, saya selalu di mana-mana mengatakan, saya itu punya anak, kalian punya anak, wartawan punya anak, kalau panas sedikit aja, pasti dicarikan dokter yang paling baik. Kan gitu ya. Bayangkan, ini masyarakat Magetan menitipkan anak ke sekolah untuk dididik. Ini kan amanah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, guru mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Karena apa? Dikasih amanah untuk mewarnai anak. Ya, tingkah laku anak ke depan itu juga sumbangsih dari sekolah, dari guru, dan itu sangat besar. Oleh sebab itulah saya menaruh perhatian dan sekaligus terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak Magetan dan anak-anak bangsa yang calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Hari ini saya sengaja memang datang di sini karena sekarang sudah alhamdulillah Magetan walaupun belum diumumkan, kita sudah 72% masyarakat umum sudah divaksin, lansianya sudah 66%, artinya kita sudah pelajaran tatap muka, ya sudah kita mulai beberapa waktu lalu, tetapi saya tetap menganjurkan dan menekankan untuk tetap protokol kesehatan, walaupun pelajaran tatap muka sudah dimulai. Beda, lebih berat itu ngajar anak-anak. Kalau ngajar mahasiswa itu kan mudah, dalam artian anak-anak sudah dewasa, ya. Tapi kalau sebagai gurunya harus kritis. Karena mahasiswanya kritis, kita harus punya bekal yang banyak, kan gitu. Ya, kemudian kalau mengajar SMP ini kita harus menanamkan nilai, transformasi nilai disiplin, nilai kejujuran. Ini kan mulai dari TK, SD, pendidikan dasar, TK, SD, SMP. Ya, itu sangat mewarnai. Kalau dalam teori tabula rasa kan anak itu seperti kertas putih, ya tergantung kita mau mencoret abang atau hijau, ya. Oleh sebab inilah yang kemudian saya tekankan dalam golden age ya, dari masa emas itu harus ditanamkan, ditransformasikan nilai-nilai yang baik pada anak. Oh iya, saya setiap tanda tangan pensiun itu menitikkan air mata dalam hati. Pasti saya tidak hanya sekedar tanda tangan, pasti tak wali. Saya kemarin tanda tangan SMP loro, terus kemudian SMP 2 Mauspati, saya wali. Ya. Saya terus kemudian membayangkan sopo singkat, gitu ya. Karena apa?
yang pensiun dengan rekrutmen kita tidak suka. Ya, tapi pasti ada blessing in disguise, pasti ada hikmah tersembunyi. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata belajar itu bisa online, belajar itu bisa menggunakan digital, kan gitu ya. Nah, ini harus kreatif. Sekolah-sekolah harus mulai kreatif. Gimana menyiasati kekurangan guru kalau seandainya kurang dengan menggunakan teknologi, kan gitu ya. Pelajaran model sekarang dengan saya dulu kan harus beda ya. Guru mungkin sekarang tinggal mitra, sebagai mitra. Mungkin gurunya malah pinter anaknya karena informasinya pakai ini kan, tanya di mana ya, anak guru tidak boleh ketinggalan itu, tetapi membimbing. Kalau pelajaran ini cari sana, jurnalnya ini misalkan. Kalau itu dilakukan. Ya, jadi kita kan rekrutmen ya. Rekrutmen itu saya sebagai bupati itu 70% itu adalah guru dan tenaga kesehatan yang saya rekrut. Ya, yang saya rekrut adalah guru dan tenaga kesehatan. Selain itu kita kecil ya, kecil. Apalagi sekarang statementnya Pak Kepala BKN itu ke depan itu PNS itu semakin berkurang, kan gitu statementnya. Ya, karena apa? Karena teknologi dan itu tidak bisa. Ya nanti manusia kan diberi akal ya. Pasti ada akal. Ya, akal manusia itu kan ini ya, dan pandemi mengajarkan. Ya, saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengabdikan untuk memberi warna masa depan anak-anak kita dan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, pada kesempatan peringatan Hari Guru ini, saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat, atas dedikasinya selama mengabdi menjadi guru. Saya yakin, karena menjadi guru itu tidak mudah, dan tidak setiap orang ditakdirkan menjadi guru. Oleh sebab itu, profesi ini harus dijaga betul, amanah ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kepada anak-anak saya, ya, taat kepada guru. Tidak pernah ada guru yang mengajarkan yang buruk ya. Nah, oleh sebab itu taati guru agar kalian anak-anak saya menjadi pribadi yang baik. Sukma, Trans TV mengabarkan.